Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam materi filsafat hukum Islam. Namun di video kali ini kita akan membahas tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama ada divine law dan man-made law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila ini bisa kita perhatikan betul-betul dari pengertian di atas bahwa memang hukum Islam hukum Islam itu turun bersifat top down, artinya langsung dari Tuhan dan untuk ke bawah, yaitu kita sebagai umat manusia. Itu sehingga melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Jadi tanpa melihat dari mana asal mulanya hukum itu, seperti apa itu sebab-sebabnya, dari tinjauan dari sosiologisnya tuh. Jadi sifatnya dari atas hablum minallah, dari atas ke bawah, atau di sini bisa dikatakan top down. Sebagaimana yang bisa kita pahami dalam kutipan di bawah tersebut, bahwa konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluaran atau bagian dari keagamaan. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa syariah itu merupakan hukum yang mengatur pola perilaku, hukum yang dibuat untuk mengatur pola perilaku kehidupan manusia. Nah, konsep hukum itulah seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari Tuhan dan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad SAW, atau dikatakan yaitu sunnah. Bila kutipan tadi kita kaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas dalam pemerintahan. Peraturan suci secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hambanya untuk taat kepadanya. Di sini saya akan menyampaikan menurut Khadduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dan mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan hamba-hambanya. Dalam mentaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya, karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban yang religius. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Nah, inilah tadi kutipan dari Khadduri. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau made man law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah hukum dalam pandangan pemikir-pemikir muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris sebagai implikasi dari dua faktor tersebut, yakni sifat sucinya ataupun supranatural ataupun sifat yang keluar biasaannya. Maka di situasi sekarang ini hukum Islam dianggap atau dipandang sebagai hukum yang statis, sehingga menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Nah, adapun perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Islam Indonesia dengan pembangunan nasional.
Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ini, kita akan memahami seperti dulu apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek itulah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Oke, pembangunan hukum nasional. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis. Di Indonesia ini diterapkan ada bersumber berlandaskan pada 3 hukum. Yang pertama ada hukum adat atau hukum yang tradisi-tradisi warga masyarakat. Yang kedua ada hukum Islam, yang ketiga ada hukum barat atau hukum Belanda sebagai bahan baku dari hukum-hukum yang telah dikodifikasi di negara Indonesia. Ketiga sistem hukum tersebut sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional, mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas tadi, hukum tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia. Pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai hukum bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara Muslim di dunia lainnya, baik memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Cukup sekian dalam ulasan kita di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.